Halo semua, di sini Ibu akan menjelaskan kalimat dan paragraf. Yang pertama itu, apa itu kalimat? Kalimat satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri menyatakan makna yang lengkap. Contohnya, Ibu memasak sayur. Dikatakan tadi kalimat itu berupa kata. Yang menjadi kata di situ adalah ibu memasak dan sayur. Dan ada maknanya, berarti menjelaskan bahwa ibu saat itu sedang memasak dan memasak sayur. Baru pengertian kedua, kalimat satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Ini maksud itu adalah suatu ungkapan yang kita ungkapkan ketika kita berbicara ataupun saat kita menuliskan. Dalam wujud lisan biasanya ketika kita berbicara itu dengan suara naik atau turun, keras lembut di sela jeda dengan diakhiri intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf, kalimat dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, tanya, dan tanda seru. Dan sekurang-kurangnya kalimat yang resmi itu terdiri atas subjek dan sebuah predikat. Contohnya, kita bahas dulu subjek. Apa itu? Subjek itu adalah pelaku, tindakan atau keadaan atau masalah yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Contohnya, kakak suka membaca. Dalam kalimat tersebut, yang menjadi subjek adalah kakak dan menjadi predikat yang menerangkan adalah suka membaca atau membaca. Dapat diartikan makna dari kalimat tersebut, kakak menyukai kegiatan membaca. Yang kedua, kursi dosen bagus. Yang menjadi subjek adalah kursi dosen dan menjadi predikat bagus yang menjelaskan bahwa kursi yang dimiliki dosen tersebut memiliki keadaan yang bagus atau bagus. Yang ketiga, ayah membaca koran. Yang menjadi subjeknya adalah ayah dan menjadi predikatnya adalah membaca koran yang menjelaskan ayah sedang membaca koran. Dan diakhiri tanda baca seperti tanda titik, tanya, dan tanda seru. Itu saat ini dikasih tanda titik. Yang kedua, paragraf. Paragraf kumpulan kalimat yang biasanya punya satu ide, pokok dan sedikitnya menjorok ke bagian dalam, dan menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Baru pengertian kedua, paragraf seperangkat kalimat yang terdiri dari kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Apa itu kalimat pokok atau kalimat utama? Yaitu berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah berisi penjelas pada kalimat utama atau mendukung kalimat pokok tersebut. Contoh, dikatakan tadi sebuah paragraf itu menjorok ke dalam. Ini menjorok ke dalam, ada jarak beda dengan yang di bawahnya. Itulah menandakan bahwa itu sebuah paragraf. Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan dikatakan paragraf itu terdiri beberapa kalimat. Kalimat pertama itu membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, kalimat kedua dalam paragraf tersebut, seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup membaca buku-buku kesehatan. Dan kalimat terakhir, begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut. Nah, pengertiannya tadi, paragraf menjorok ke dalam, ini sudah betul, terdiri beberapa kalimat, ini ada 4 kalimat, dan ditandai, sebuah kalimat tandai buat tanda titik. Nah, kita lihat lagi contoh kedua. Di sini ada berapa paragraf? Betul, ada 2 paragraf. Karena dari ciri-cirinya tadi apa? Menjorok ke dalam sebuah paragraf itu. Ini ada 2 paragraf, ini menjorok ke dalam. Ini paragraf 1, dari kata halo sampai temanku yang ditandai titik. Baru paragraf kedua dimulai dari kata ketika sampai harinya. Contoh, kegiatan sehari-hariku. Halo, namaku Jen, aku duduk di kelas 4 SD.
Itu kalimat pertama. Aku selalu bangun jam 7 pagi, kemudian aku mandi dan menyikat gigiku. Setelah itu aku berolahraga sebentar lalu memakai seragam dan menyiapkan tas sekolahku. Ini merupakan sudah kalimat ketiga, baru ini kalimat keempat. Selanjutnya aku sarapan, menunggu bis sekolah datang. Baru ini kalimat kelima, jam 8 aku berangkat ke sekolah untuk memulai kelas pertama. Dan kalimat terakhir jam 10 aku biasa istirahat, pergi jajan ke kantin dan mengobrol dengan teman-temanku. Di sini menjelaskan kegiatan sehari-hari Jen mulai dari bangun tidur sampai dia berada di sekolah. Baru paragraf kedua dimulai dengan kalimat ketika jam menunjukkan jam 12 siang aku pulang ke rumah. Itu kalimat pertama. Baru kegiatan yang kulakukan ketika pulang ke rumah adalah makan siang, istirahat, tidur atau tidur siang. Kalimat ketiganya, kemudian aku biasanya menonton TV dan mengobrol dengan keluargaku, lalu mengerjakan PR dan membantu ibuku. Kalimat terakhir, kalimat keempat, jam 9 malam aku membaca buku sebelum kemudian pergi tidur. Kalimat terakhir itulah kegiatan yang kulakukan setiap harinya. Nah, dari situ kita melihat ciri-ciri dari sebuah paragraf yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama itu apa tadi ciri-cirinya? Menjorok ke dalam itu. Itu yang paling harus kalian perhatikan. Baru terdiri dari beberapa kalimat. Baru memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai kalimat dan paragraf. Terima kasih.